Bagaimana supaya dimudahkan menghafal Al-Quran? Perhatikan baik-baik. Walaqad yassarnal Qur'ana, dan kami jamin, kalian jangan pernah ragu, yakinkan pada dirimu, kami akan memudahkan Quran semudah-mudahnya. Bagi siapa? Lidzikri, bagi ahli zikir. Bukan lil hifzi, bukan ahli hafalan. Anda lihat mushaf di situ diterjemahkan dengan kalimat untuk dihafal, diingat. Tapi Quran memberikan gambaran cara menghafal Quran itu, mengingat Quran bukan sekedar diingat, tapi kalimatnya menggunakan zikrun. Zikrun itu segala aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rahasia pertama, seperti pernah saya uraikan di Bandung kemarin, kalau Anda ingin jadi ahli Quran yang benar dengan semua capaian tadi, lihat baik-baik. Kunci pertama, zikrun. Tingkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikr, az-zikr. Satu. Bagaimana cara meningkatkannya, Ustaz? Perhatikan baik-baik. Pertama ada huruf lam di situ. Lil ghayah. Lamnya menunjuk pada tujuan. Lil ghayah. Lam di situ. Ada lam lil mulkiyah, ada lam lil ghayah. Mulkiyah kepemilikan, ghayah untuk tujuan. Awas, mulkiyah misal lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semuanya di langit dan di bumi. Itu mulkiyah kepemilikan. Manusia disebut milkun, Allah disebut mulkun. Makanya muncul surah ke-67 Al-Mulk. Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku, bukan milku. Milku untuk manusia. Di bawahnya yang rendah. Milk pakai kasrah, pecah, hilang. Jadi kalau Anda merasa punya sekarang juga hilang. Anda meninggal, tinggalkan semua, meninggal dunia, semua di dunia ditinggalkan. Tapi milik Allah tidak, raf, tinggi, banyak, dhammah, mulkun. Sekarang perhatikan baik-baik, lihat baik-baik. Perhatikan. Li di sini, li dzikri, itu li-nya ghayat, tujuan, orientasinya. Apa tujuan menghafal Quran? Perbaiki dulu. Awas, ingat baik-baik pesan saya. Kata Al-Quran, orang yang akan dimudahkan oleh Allah untuk jadi penghafal Quran, ahli Quran yang baik itu, dia cuma punya satu tujuan dalam hafalannya, yaitu lidzikri, untuk menjadikan Qurannya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai sekarang, kalau Anda ingin jadi ahli Quran yang benar, niatkan dari sekarang tujuan menghafal Anda untuk mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah. Itu utamanya. Sudah, saya pesankan dari sekarang ya, Anda yang suka minta kadang-kadang, Ustaz tolong doakan anak saya jadi hafid, Ustaz tolong jadi hafidhah, jadi macam-macam. Mulai hari ini gak usah sampaikan itu lagi. Kalau Anda ingin minta dengan baik, Ustaz mohon jadikan kami Al-Quran, yang Quran kami bisa mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda ingin cuma sekedar minta jadi hafid, mulai hari ini robah namanya jadi hafid. Perempuan hafidhah. Karena yang Quran inginkan bukan merubah status, tapi merubah karakter Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma Anda jadi hafid jauh dari Allah, Anda jadi hafidhah jauh dari Allah. Maka saya katakan mulai dari awal ini, semua tujuan kita dengan Qurannya mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Dua. Bagaimana rumusnya menjadikan tujuan ini, Quran yang dihafal mendekatkan kita dengan Allah? Maka mulailah kemudian dengan amalan-amalan. Ini amalan yang ingin saya turunkan. Dan insya Allah semua penghafal Quran yang baik mengerjakan ini. Satu. Sebelum saya rinci, ingat baik-baik. Jika disebutkan zikir, sering saya sampaikan dalam Al-Quran atau hadis, itu artinya segala aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, bagaimana cara fa'budni? Wa aqimis salata. Kenapa aqimis salat? Li zikri. Salat bagian dari zikir. Salat. Fokus. Doa bagian dari zikir. Doa. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo sebut nama Allah dalam jiwamu, minta kepada Allah segala kebutuhanmu dengan tawadhu, penuh harap, jangan sombong, jangan menyimpulkan kamu mampu. Doa. Kalimat thayyibah. Ayo, makanya ada zikir pagi, petang, kan? Ada zikir siang, malam. Ayo, zikir. Quran surah ke-4 ayat 103, paling kanan pertengahan.
Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Kalau selesai tuntas salat itu zikir. Selesai salat fadhkurullah, ya zikir lagi. Zikir, kiaman. Anda buru-buru, maaf, bukan hanya sekedar buru-buru Anda menepikan zuhur. Zikir. Apa tidak bisa sambil berjalan dan zikir? Subhanallah, 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 astagfirullah, 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 sambil jalan kan bisa. Hadis riwayat Muslim, hadis 593, keluar dari masjid kaki kiri sambil jalan, astagfirullah, ke mobil, astagfirullah, astagfirullah, assalamualaikum Pak, astagfirullah, waalaikumsalam, wabarakatuh, jalan, zikir, zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la syarika lah, wal mulku wa lahul wa ala kulli syai'in qadir. Sambil duduk wa qu'udan, sambil berbaring wa ala junubikum, zikir, kalimat thayyibah, ma'thurat, kalimat thayyibah. Maaf, mencari yang halal-halal zikir, kerja yang halal zikir, makanan halal zikir, duduk di tempat yang halal zikir, berbaring di tempat yang halal zikir, pakaian yang halal zikir. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa mereka? Hamba Allah yang beraktivitas di langit dan di bumi. Ayat 190-nya, baca dari 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Di dalam pergantian, di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam akan jadi tanda-tanda yang mendekatkan orang-orang terbaik, ulul albab, yang paham, yang mengerti, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat disebut ayat, Quran itu ayat. Quran surah ke-8 ayat yang kedua. Lihat baik-baik, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Orang beriman itu kalau disebutkan Allah bergetar dirinya. Dibacakan ayat-ayat Allah. Quran disebut ayat, ulul albab disebut dengan ayat. Ketika menyebut ulul albab disebut ayat. Alladzina yadhkurunallaha, zikir. Jalannya zikir, kerjanya zikir, duduknya zikir. Jadi mulai hari ini, nanti saya terangkan urutan ini, aktivitas harian Anda menjadi zikir. Aktivitas yang zikir, yang saleh. Baik. Saya mulai dari sini. Fokus, saya turunkan dari bawah. Anda ingin jadi penghafal Quran, mulai hari ini, semua aktivitas Anda, lailan nahar, siang malam, coba arahkan dalam kepentingan yang mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, cari kerja, cari yang halal. Orang zikir itu tidak akan mencari yang haram. Anda ingin jadi ahli Quran, Anda akan mengandung Quran, masukkan Quran dalam jiwa Anda. Bukan seorang ibu yang mengandung akan menjaga kandungannya. Dia tidak akan gugurkan kandungannya dengan makan makanan yang basi, makan makanan yang buruk. Seorang yang mengandung manusia saja dijaga, apalagi mengandung kalamullah. Dalam diri Anda mengandung Quran. Makanya mengandung Quran disebut dengan hamilul Quran. Penghafal Quran itu dulu disebut hamilul Quran, bukan hafid. Hafid itu asalnya yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya, matan dan sanad. Sedangkan penghafal Quran hamil. Penghafal Quran hamilul Quran, yang mengandung Quran. Makanya orang yang mengandung Quran tidak boleh dia menggunakan hal yang haram. Maka haram bisa merusak kandungannya. Menggunakan yang haram bisa merusak kandungannya. Karena itu teman-teman sekalian, mulai saat ini coba lihat pekerjaan Anda. Coba lihat di rumah ada apa. Yang haram-haram keluarkan. Gambar yang haram, bacaan yang haram, pendengaran yang haram, yang Quran di dalam jiwa Anda. Keluarkan di rumah, simpan, kemudian sekarang hadirkan yang membantu Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beli speaker aktif, gambar-gambar mendekatkan kepada Allah, buku-buku mendekatkan kepada Allah, cari pekerjaan yang baik di jalan zikir dan sebagainya. Itu akan membantu Anda.